Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada. Kita ketemu sore hari dalam dialog khusus. Kita akan berbicara terkait bagaimana upaya pencegahan dan juga upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang ada. Tentu menjadi korban yang harus kita selamatkan dan kita rehabilitasi untuk bisa kembali dapat hidup seperti sedia kala yang bebas dari narkotika. Angka-angka pengguna dan pecandu narkotika juga memang cukup memprihatinkan di tengah keterbukaan informasi. Kita lihat bagaimana angkanya terus bertambah, sejauh juga upaya pencegahan yang kita lakukan. Tentu menjadi penting bagaimana para korban, para pecandu ini untuk dapat direhabilitasi. Nah, pertanyaannya kita, apakah upaya-upaya rehabilitasi ini bisa kita maksimalkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada, serta apa upaya-upaya secara sinergi antara BN, Badan Narkotika Provinsi, dan juga pemerintah daerah. Kita akan bicarakan dialog khusus sore hari ini. Kami mengundang Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Agus Arifin Numang. Selamat sore, Pak Wagub. Sore. Terima kasih hadir, Pak Wagub. Kemudian kami juga mengundang Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pak Kombes Pol Richard Nainggolan. Pak Richard, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik, Pak Richard? Baik-baik. Pak Richard dulu ini, kalau kita melihat angka untuk yang bisa kita rehabilitasi dalam update terkini di Sulawesi Selatan, kisarannya itu ditangani oleh siapa saja nih Pak Richard? Ya, untuk Sulawesi Selatan dari data yang ada, jumlah penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan ini adalah sebanyak 115.056 orang. Okay. Dari 115.056 orang, ini juga terdiri dari beberapa kelompok, ya, beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah yang hanya coba-coba pakai, kemudian yang teratur pakai. Di sini juga ada yang pengguna jarum suntik, dan juga ada yang memang dia sudah ketergantungan. Nah, tentu dari angka 115.056 orang ini sebenarnya hanya sebagian sekitar 30.000 yang perlu sebenarnya dirawat inap. Jadi tidak semuanya harus dilakukan rehabilitasi dengan rawat inap. Oke, kalau 30.000 yang bisa atau perlu dirawat inap, apakah 30.000 ini dalam keadaan termonitor, terdeteksi, atau dalam hal yang sudah terlaporkan gitu loh? Ya, ini yang ada di masyarakat. Nah, tentunya di sinilah pemerintah telah membuat suatu regulasi, aturan yang memang tujuannya adalah bagaimana supaya kita dapat menyadarkan, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat yang pengguna narkoba ini untuk mau melaporkan diri, yaitu dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011. Dengan peraturan pemerintah nomor 25 ini diharapkan keluarga ataupun masyarakat yang sudah terlanjur terjerumus menggunakan narkoba tadi mau melaporkan diri. Sehingga dengan diketahuinya ataupun mereka melaporkan diri, nantinya mereka akan bisa kita rehab. Ya, artinya sukarela ataupun dekriminalisasi itu akan membuat para pecandu ini mudah untuk direhabilitasi. Problemnya kalau 30.000, anggaplah setengahnya saja ya. Secara sukarela melaporkan, upaya BNN menangkap, upaya Satuan Narkotika menangkap, ruang untuk merehab itu cukup nggak kita di Sulawesi Selatan? Iya, memang secara real ya itu tidak cukup kalau kita melihat hanya pada lembaga yang memang saat ini fokus ataupun menangani rehabilitasi ini. Memang disinilah perlu sebenarnya dari masyarakat, komponen masyarakat, kemudian juga termasuk juga pemerintah daerah. Nanti kita bagaimana memaksimalkan ataupun memberdayakan rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan ini, sehingga nanti apabila para pecandu ini sudah melaporkan diri dan siap untuk direhab, nah kita bisa mungkin menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di daerah kita ini untuk bisa melakukan upaya rehabilitasi tadi terhadap mereka. Kita punya Badoka kan di sini. Badoka ini itu kalau Badoka untuk satu satuan periode ataukah kapasitas berapa yang bisa direhab? Hanya 150 orang. 150 orang, dan itu kurun waktu panjang gitu Pak ya? Memang blueprint dalam rehabilitasi ini selama 6 bulan. Tetapi sebenarnya masih juga tergantung daripada hasil asesmen yang dilakukan kepada
calon residen ini, sehingga diketahui gradasi ketergantungannya. Nah, tentu berbeda-beda, berbeda-beda penanganan terhadap residen tergantung daripada gradasi ketergantungan yang bersangkutan. Apakah memungkinkan fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten kota, di provinsi untuk juga bisa terlibat dalam persoalan rehabilitasi ini? Sebenarnya memungkinkan. Ini kita melihat sekarang ini BNN sendiri sudah berupaya melakukan langkah-langkah untuk memberikan peningkatan kemampuan, yang memberikan pelatihan-pelatihan TOT kepada dokter-dokter di daerah, diundang ke BNN untuk nantinya bisa melakukan upaya rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Ya, ini sudah dilakukan. Nah, memang nanti harapannya ke depan puskesmas, rumah sakit yang ada juga bisa melakukan tindakan rehabilitasi tadi. Dan ke depan sebenarnya BNN, tempat rehabilitasi BNN ini difokuskan kepada pecandu yang wajib. Dalam hal ini compulsory. Ya, yang wajib artinya terkait dengan hukum. Nah, itu nanti rencananya ditempatkan rehabilitasinya di tempat rehabilitasi milik BNN. Dan diharapkan nantinya yang voluntary, yang sukarela tadi, yang melaporkan diri secara sukarela pecandu ini, nantinya direhab di tempat rehabilitasi komponen masyarakat atau komponen pemerintah yang lainnya. Komponen masyarakat ada LSM, ada juga rumah sakit dan dikelola pemerintah daerah. Kebetulan ada Pak Wagub, kita tanya bagaimana kemungkinan itu Pak Wagub? Karena kalau kita lihat misalnya Sulsel ini kan bagian dari provinsi terkemuka. Kalau melihat angka berarti menjadi bagian penting untuk memastikan SDM yang ada terbebas atau bisa direhabilitasi. Kebijakan pemerintah provinsi sendiri dalam mensupport seperti yang disampaikan Pak Richard, gimana itu Pak Wagub? Jadi sebenarnya saya mau ke belakang dulu terkait dengan penanganan narkotika ini. Sebenarnya Sulawesi Selatan ini adalah salah satu provinsi yang lebih awal ya. Bahkan kalau tidak salah tahun 2008 kita yang pertama di dalam perangkat SKPD provinsi itu Biro Bina Nafsa dan HIV itu kita provinsi yang pertama. Karena memang kita sudah mengantisipasi bahwa persoalan masalah narkotika dan HIV ini bukan persoalan di Sulawesi Selatan saja dan nasional, ini sudah masalah dunia. Oleh karena itu kita juga tentu bersyukur karena BNN ini telah menempatkan balai rehabilitasi pecandu narkotika di Sulawesi Selatan dan pemerintah provinsi ini telah memberikan dukungan dalam hal penyediaan lahan, sehingga itu bagian dari supporting kita, sehingga regulasi sudah ada, fasilitas, sehingga tempat rehabilitasi ini dibangun oleh BNN dan sekarang sudah ada di Badoka. Nah, tapi sebelum itu ada, kita juga punya rumah sakit, misalnya Labuang Baji. Di sana juga ada kamar khusus ya bagi mereka memang yang bukan lagi narkotika tapi yang sudah sampai efek HIV itu ada di sana. Begitu juga sebelumnya ada di rumah sakit khusus Dadi, di situ juga ada. Nah, setelah ini tentu khusus Makassar saja menurut saya. Tapi yang sekarang yang sangat mengkhawatirkan kita adalah karena persoalan narkotika ini sudah sampai ke daerah-daerah. Ya, kita juga melihat kasus-kasus semakin meningkat dan peredaran itu kelihatannya Sulsel ini menjadi daerah transit ya. Ya, itu dalam tanda kutip. Kita tahu mungkin ini nanti Pak Richard selaku kepala BNN ya, BNP provinsi ini bisa lebih mengetahui data yang karena sudah beberapa kasus yang ini bandar-bandarnya juga jadi memang di samping kita daerah kita dilihat pas yang tumpuk ya. Nah itu yang ini. Jadi menurut saya di samping tugas pemerintah BNN, kita juga berharap masyarakat ini lebih menjaga lingkungannya, terutama mungkin lingkungan keluarga ya. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah dan polisi untuk mengurus ini, tetapi dari lingkup terkecil rumah tangga mungkin memperhatikan anak-anaknya ya. Nah, sehingga memang tema kali ini terkait dengan kehidupan tanpa narkoba kan. Di hari anti narkotika internasional ini. Hari ini kan tanggal 26 kalau tidak salah ya, kita akan peringati. Kita berharap bahwa tahun ini akan menjadi momentum ya untuk melibatkan
melibatkan semua stakeholder, termasuk baik pemerintah kabupaten, ya, masyarakat, dalam satuan terkecil keluarga, sehingga mereka bisa kalau mendapati ada gejala-gejala katakanlah keluarga ini, tolong dilaporkan ya. Ini kan yang kesulitan karena mereka kadang menyembunyikan, padahal gitu loh, keluarganya Pak, itu sudah harus direhab. Kayak problemnya gitu loh Pak, begitu terbuka informasi kan kita harus siap-siap dengan fasilitas untuk rehabilitasi. Kalau tadi bahwa misalnya ada di DADI, ada di beberapa fasilitas kesehatan, kalau kita lihat kan lebih cenderung pada efek lanjutan narkotika yang ke HIV, ada voluntary consulting test dan lain sebagainya. Apakah secara umum hal yang dikhawatirkan seperti dampak narkotika yang angkanya semakin berpacu dengan waktu itu juga menjadi concern terhadap misalnya bagaimana itu minimalisir secara umum menjadi tanggung jawab seluruh kabupaten kota? Ini tanggung jawab kita semua, artinya baik provinsi, ya, kabupaten kota, masyarakat, ya, dalam arti luas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini kita harus secara masif bergerak untuk melakukan pencegahan, ya, karena ini sangat sulit kalau dia akan eskalasinya tumbuh begitu terus ya. Dengan fasilitas yang ada kita bisa berharap bahwa ini bisa kita bisa tekan turun ya. Dan saya tentu berharap bahwa peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh tanggal 26 nanti ini kita bisa betul-betul memanfaatkannya sebagai momentum untuk membedah, ya, melakukan pencegahan, ya, melakukan sosialisasi penyuluhan bagaimana bahayanya ini ya. Dan kita sangat berharap bahwa peredaran ini bisa kita tekan, karena menurut data saya kurang jelas juga jumlahnya sekarang, tetapi informasi yang ada itu lapas kita itu banyak dipenuhi oleh kasus-kasus narkotika ini. Jadi bukan lagi remaja, anak-anak juga semua segmen sudah termasuk orang tua tanpa melihat, ada mungkin pegawai, ada ini. Jadi ini menurut saya ini harus kita cegah. Oke, baik Pak Richard, kalau dari sisi kebutuhan rehabilitasi sendiri dari segala segmen ini, keinginannya misalnya yang bisa ditangani oleh rumah sakit, puskesmas, tentu kategorinya berbeda-beda. Supporting apa yang bisa membuat model-model rehab yang menjadi kerjasama itu bisa menjadi maksimal begitu? Iya, tentu di sini sebelum dilakukan menentukan apakah direhab. Kalau kita berbicara rehabilitasi ini sebenarnya BNN menempatkan ada tiga metode. Yang pertama itu adalah counseling, guidance and counseling, kemudian kedua rawat jalan, dan yang ketiganya adalah rawat inap. Dan ada satu lagi, keempat, pasca rehabilitasi. Dan ini harus secara komprehensif memang dengan pasca rehabilitasi ini, karena residen atau pecandu yang kita rehab juga kalau tidak diperhatikan atau tidak diberikan kegiatan ataupun keterampilan melalui pasca rehabilitasi tadi, mungkin akan sulit, dia akan bisa bertahan, tidak rileks. Yang kerjasama Kehutanan Unhas di itu ya, salah satu yang sudah dilakukan oleh BNN dengan support juga oleh pemerintah daerah provinsi. Nah, di sini tentunya asesmen yang harus dilakukan lebih dulu kepada pengguna narkoba ini. Nah, untuk dapat menentukan apakah dia ini hanya penggunaannya hanya rekreasional saja atau situasional, atau dia sudah teratur pakai atau sudah sangat ketergantungan. Nah, tentu di sini bisa misalnya seperti puskesmas. Nanti sudah beberapa dokter juga yang kita lakukan pelatihan TOT di Jakarta untuk bisa melakukan guidance and counseling, termasuk pembinaan kepada pecandu yang memang dia masih tahap pemula atau coba-coba pakai atau hanya pemakaian situasional saja. Nah, tentu ini sebenarnya tidak memerlukan rawat inap, tempat yang khusus, dengan kunjungan saja. Kemudian bisa juga puskesmas itu kita gunakan juga untuk rawat jalannya.
hampir sama dengan kunjungan tadi ya, konseling tadi. Dan memang yang menjadi permasalahan adalah bagi pecandu yang memang sudah ketergantungan. Ya sudah ketergantungan dan ini memang harus rawat inap. Nah di sini memang kalau untuk di Sulawesi Selatan disampaikan oleh Pak Wagub tadi sudah rumah sakit Dadi sudah menempatkan. Ya memang kita berharap juga semua daerah seharusnya karena kalau kita melihat jumlah penyalahguna yang ada, kalau mereka sekarang saja sudah waiting list. Nah kita waiting list di Badoka itu. Jadi banyak masyarakat sudah mulai tumbuh kesadarannya sehingga melaporkan diri, termasuk keluarganya dilaporkannya, tetapi agak kewalahan juga kita. Yang mau waiting list, iya seluruhnya. Sudah. Yang mau in lebih banyak dibanding yang out ya. Iya. Karena di Badoka ini bukan hanya Sulawesi Selatan yang ditangani. Pusat kawasan timur. Kawasan timur. Ya. Jadi sampai ke Papua sana bahkan mengirimkan residen ke sini juga. Karena sebelumnya di Lido ya Pak? Iya. Ada di Bandung. Nah Pak Wagub, kalau misalnya concern kita terkait bahwa ini sudah hampir merata di berbagai kabupaten, tentu secara umum ada tanggung jawab pemerintah kota kabupaten yang mau menyadari bahwa ada fasilitas kesehatan yang penting yang harus dilengkapi ya, daripada bertumpu di sini kemudian juga di BNN. Nah secara koordinasi untuk pemerintah provinsi dalam kabupaten kota dalam problem ini, memastikan itu menjadi concern dari pemerintah kabupaten kota seperti apa itu Pak? Jadi begini, sebenarnya sejak tahun 2011 sebelumnya itu sebenarnya ketua BNP itu wakil gubernur Melekat. Ya. Nah sekarang sudah ada Pak Richard ini ketua BNP provinsi. Saya tinggal mengikuti karena di dalam struktur SKPD kami ada Biro Napsa ini yang kita beri anggaran untuk melakukan supporting terhadap kegiatan-kegiatan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang ini. Nah, juga beberapa rumah sakit kita siapkan fasilitas di samping tempat rehabilitasi di Badoka itu. Nah, kalau menurut saya yang sangat perlu sekarang ini adalah bagaimana kita mencegah peningkatan obat-obat yang masuk ke Sulawesi Selatan ini, narkotika. Nah, karena jangan hasilnya ini lebih kita cegah lebih awal ya. Oleh karena itu ini kerjasama semua pihak ya, di mana titik-titik mereka masuk barang ini yang haram ini yang harus menurut saya harus diperketat. Apalagi saya dengar ada masuk dari lewat laut, lewat mana ini yang mungkin nanti suatu saat kita BNN, BNP ya, kita akan coba mengatasi ini. Karena kalau kita lihat sekarang ini sangat berbahaya ya Pak Richard, karena ini kan bisa pemakainya semakin banyak. Nah itu tadi disampaikan sekitar 30.000 ya. Nah kalau kita sudah lihat sekarang yang sudah pada tahap korbannya itu ya HIV/AIDS itu sekitar 8.000 lebih. Nah itu yang HIV/AIDS itu HIV-nya sekitar 5.000 lebih dan yang AIDS-nya sekitar 2.800. Nah ini sudah susah sembuh ini kalau ini. Nah, kalau yang tadi yang masih di Badoka itu kan yang masih bisa kita sembuhkan. Kalau ini ya tinggal bagaimana. Artinya sebuah gerakan bersama kan sangat disadari. Kalau provinsi kita punya Biro Bina Napsa untuk penganggaran provinsi ke kabupaten kota kan menjadi bagian penting juga untuk memastikan misalnya partisipatif itu yang concern yang bisa berbeda-beda mungkin. Di sini di kabupaten juga ini kan belum merata Pak ya. Masih ada beberapa kabupaten yang memang belum ada BNK-nya ya. Nah, itu kita sekarang meminta mereka supaya membentuk juga badan penanggulangan narkotika di kabupaten kota. Nah, supaya penganggarannya itu bisa ada di sana. Kalau kami ini kan termasuk kita anggarkan untuk tes urin semua ya, itu ada di kami, tapi itu juga terbatas. Jadi bisa saja kita ini ambil sampel di beberapa sekolah misalnya, termasuk pegawai ya. Nah, itu biasa kami kerjasama dengan BNP untuk menentukan titik-titik di mana mereka bisa. Pernah ya tahun lalu kalau nggak salah ya, di beberapa kabupaten kita sama-sama
suruh cek di sana. Oke, itu menjadi shock terapi juga ya, ngecek langsung. Kemarin kalau saya lihat Makassar bagus. Makassar bagus. Ya, hasilnya belum kita lihat. Tapi kita undang pemirsa untuk bisa bergabung bersama kita di 858587. Kita berbicara hari ini terkait dengan bagaimana upaya bersama rehabilitasi pecandu narkotika. Sudah ada yang bergabung? Selamat sore. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Selatan, Bung Wahyudin Abu Bakar. Iya, dari siapa ini? Biasa langganan Bunda Lin. Oh, Bunda Lin. Silakan singkat. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Wagub. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabar Pak? Baik Bu. Pak Haji Insinyur Agus Arifin Nukman yang saya kasih dan saya banggakan. Oke, saya mau bertanya sama Pak Kombes Richard Nainggolan. Iya. Gini Pak, ini kalau rehabilitasi begini, ini apa lepas pidananya juga atau tidak Pak? Itu dia lepas pidananya atau setelah direhabilitasi pidananya berpisah dan nanti ikut juga atau ada hukum khusus ini orang pecandu narkoba ini Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Badoka itu Pak, kalau pasien yang direhabilitasi narkoba yang positif HIV dengan yang tidak dipisahkan tempatnya apa tidak Pak? Kayaknya itu aja pertanyaan saya. Bu Dalin, terima kasih Iya, makasih. sudah bergabung bersama kita di dialog khusus sore hari ini. Kita undang yang pemirsa yang lain bisa juga bergabung bersama-sama kita terkait dengan upaya rehabilitasi pecandu narkotika, dan menjadi penting karena data menunjukkan hal yang juga mengkhawatirkan. Halo, selamat sore. Halo. Sayang sekali terputus. Baik, Pak Richard dulu yang jawab ini. Tanyanya ke Pak Richard. Iya, terima kasih atas pertanyaannya nih Bu. Jadi untuk seseorang yang sudah tersangkut tindak pidana, nah di sini bisa dalam proses peradilan ini dia selama menjalani proses peradilan dia direhabilitasi, tetapi bukan berarti tanggung jawabnya untuk penegakan hukumnya dia hilang, tidak, tetap di proses hukum. Makanya di sini sudah ditandatangani peraturan bersama antara Menteri Kumham, kemudian Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Kapolri, dan juga Kepala BNN, termasuk juga Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Jadi dalam peraturan bersama itu ditentukan adanya dibentuknya tim asesmen terpadu, sehingga nanti apabila penyidik, apakah itu Polri ataupun BNN, menangkap seseorang yang diduga menguasai ataupun menggunakan, menyalahgunakan ataupun mengedarkan narkotika, terhadap yang bersangkutan dilakukan asesmen terlebih dahulu sebelum dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Nah, pelaksanaannya terhadap yang bersangkutan dilakukan asesmen secara hukum dulu. Asesmen hukum nanti di sini dilihat apakah yang bersangkutan ini pengedar atau tidak. Tapi kalau dia murni pengedar atau bandar, dia tidak akan lagi masuk ke asesmen medis, langsung masuk proses hukum. Tetapi kalau terindikasi dia juga sebagai pengguna, nah disinilah masuk asesmen terpadu tadi, termasuk medis. Nah, pada asesmen ini nanti dilihat apakah dia memang pengedar, merangkap pengguna, atau hanya pengguna saja. Nah, di sini juga nanti akan diklasifikasikan lagi. Kalau dia ternyata pengedar dan pengguna, nah diharapkan dia nanti dimasukkan ke lapas. Lapas, tapi selama menjalani proses hukuman ini atau proses peradilan ini, dia tetap dilakukan upaya rehabilitasi. Tetapi nanti apabila dia ternyata adalah pengguna murni, hanya pengguna saja, tidak terindikasi sebagai pengedar ataupun bandar, nah dia direhabilitasi di balai rehabilitasi. Nah, ini langkah upaya ini yang dilakukan adalah sebenarnya bagaimana kita untuk mengurangi ataupun mengurangi prevalensi penyalahguna ini. Karena ada yang perlu kita ketahui bahwa penyalahguna narkoba ini adalah dia ketergantungan fisik dan psikis. Nah, kalau hanya pemenjaraan saja berarti hanya fisiknya saja. Psikisnya tidak. Psikisnya tidak. Berarti dia tetap juga menjadi pengguna narkoba. Walaupun dia di dalam juga lapas, berbahaya sekarang loh Pak Richard. Jadi dia pengguna narkoba yang ada di lapas. Nah, makanya sekarang ini dengan peraturan bersama ini nantinya
mereka tetap harus disembuhkan. Berarti kalau dipulihkan. medis sama kepolisian menakar asesmen dua ya, apakah memang ketergantungan ada? Iya. Kalau kepolisian ya dia bisa memberi analisa apakah dia pengedar atau cukup pengguna saja. Ya, di sini bukan hanya kepolisian, termasuk BNN, termasuk jaksa. BNN juga. Jadi tim ini terpadu. Oh, oke. Ya, jadi ada tim asesmen terpadu. Nah, nanti setiap yang ditangkap jadi ditangani oleh tim asesmen terpadu. Ini kedepannya demikian. Oke, yang kedua tadi Yang kedua di Balai Rehabilitasi Badoka memang di sana tentu dilihat kalau dia sudah Badoka tidak merawat yang HIV AIDS, sudah ya. sampai ke sana ya. Hanya memang ketergantungan narkotika saja. Oke. Ya. Baik. Tadi menarik tadi Pak Wagub mendorong bahwa even kita misalnya mendorong upaya rehab karena kadung ada korban, tapi pencegahan ini yang paling penting. Pintu masuk barang narkotika. Bagaimana memastikan publik untuk mau menjauhi narkotika? Kita kan sudah gerakan P4GN seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat efektivitas P4GN ini dalam upaya tadi itu pencegahan itu loh Pak Richard? Iya, begini, penanganan narkoba ini tentu kita tidak boleh stagnan dalam satu metode. Artinya kita tetap harus melihat situasi perkembangan daripada narkoba ini. Di sini pencegahan itu saya sepakat itu paling baik. Karena mencegah ini juga karena kalau kita merehab juga tidak ada jaminan. Nah, ini perlu disampaikan juga. Tetap paling baik adalah pencegahan, mencegah tidak menggunakan. Karena siapapun yang sudah direhab itu tidak ada jaminan bahwa dia akan pulih 100% seumur hidup. Makanya selalu kita katakan bahwa rehabilitasi kepada pengguna narkoba adalah rehabilitasi seumur hidup. Jadi dia rehabnya seumur hidup, bukan hanya rehab 6 bulan saja. Kenapa seumur hidup? Walaupun dia sudah rehab selama 6 bulan, kalau dia setelah keluar kembali lagi dan ada kondisi situasi yang membuat dia secara psikis ingin kembali lagi, bisa kembali. Jadi artinya memang seumur hidup dia harus direhab. Rehab ini dengan konseling, dengan bimbingan keluarga, orang tuanya, mungkin istri, suaminya, anaknya juga terus membimbingnya supaya dia tidak kembali atau relapse. Nah, itulah tetap yang paling efektif adalah pencegahan. Nah, di sini juga pencegahan ini juga sebenarnya kalau kita katakan penegakan hukum termasuk tidak pencegahan, itu salah satu juga bagian pencegahan. Rehabilitasi termasuk tidak pencegahan, termasuk pencegahan juga. Jadi, simultan gitu ya? Iya, simultan antara rehab, penegakan hukum. Karena kalau penegakan hukum yang kuat, orang akan takut melakukan. Berarti kan tercegah juga. Rehabilitasi yang bagus juga kan orang tercegah juga karena dia akan cerita kepada keluarga, jangan seperti saya ini susah kan gitu. Jadi itu juga termasuk juga. Selain memang upaya pencegahan yang secara langsung ya. Demikian. Baik, kekuatan pencegahan yang efektif sebenarnya kalau kita melihat kekuatan birokrasi kita dari pemerintah kan mulai dari sekolah bisa, aparat bisa dan lain sebagainya. Bagaimana mengefektifkan semua itu Pak Wagub? Jadi sebenarnya kalau pemerintah ini kan sudah berjalan ya. Nah, sekarang yang kita berharap tentu katakanlah masyarakat tadi udah disinggung dari awal, keluarga ya, rumah tangga. Nah, juga mantan pengguna. Ini lebih efektif kalau kita dengan LSM ya yang bergerak di bidang pemerhati narkotika dan HIV/AIDS ini juga memang ada yang dukungan sebaya begitu ya Pak Wagub ya. Ini yang menceritakan bahwa kamu jangan menggunakan, cukuplah kami yang seperti ini. Jadi tadi sejalan yang disampaikan Pak Nainggolan bahwa Pak Richard bahwa ini sama-sama kita baik yang tidak terkena, aparat pemerintah, masyarakat, LSM, semua ini harus sama-sama bersinergi melakukan pencegahan, penanganan ya, sampai tadi ada penegakan hukum ini juga yang memang harus kita lakukan. Nah, di provinsi ada kayak Balata itu ya, itu binaan kalau tidak salah dinas kesehatan yang ada support tim dukungan sebaya yang mantan pecandu dijadikan seperti relawan lah begitu untuk aktif mengkonseling dan lain sebagainya. Ini butuh perhatian juga loh. Ini di bawah Biro Nafsa. Jadi mereka ini sepanjang mereka terdata ini setiap kegiatan dilibatkan. Termasuk nanti hari anti narkotika, peringatan hari HIV/AIDS juga mereka juga
banyak yang dilibatkan karena mereka lebih tahu lah. Dan dari sana juga informasi-informasi untuk kita lakukan pencegahan. Oke. Kesuksesan ini tentu menjadi bagian penting, Bokop, ditularkan misalnya kalau Balat kita punya di level provinsi, BKK bisa di benchmark yang kita bisa tawarkan ke pemerintah kota kabupaten yang juga bisa melihat program ini secara bisa di